Ya, halo pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan BI Rate edisi bulan Mei 2025. Selamat menyaksikan. Negeri untuk menyampaikan dan merumuskan respon bauran kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, makrobudensial maupun sistem pembayaran dan kebijakan-kebijakan yang lain. Kami mewakili Dewan Gubernur dan Bank Indonesia menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan tersebut, mulai dari hasil asesmen prospek perekonomian global. Saya akan memulainya. Ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda dengan adanya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari. Perkembangan ini mengakibatkan lebih baiknya prospek perekonomian dunia bila dibandingkan dengan proyeksi April 2025. Yaitu dari sebelumnya 2,9% menjadi 3%. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan lebih baik dari proyeksi April 2025 yang kemudian berdampak positif pada berbagai negara lain, termasuk Eropa, Jepang, dan India. Penurunan tarif diperkirakan juga menurunkan proyeksi inflasi Amerika Serikat, sehingga mendorong tetap kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate. Sementara itu, yield US Treasury lebih tinggi dari perkiraan sejalan dengan meningkatnya risiko kesinambungan fiskal Amerika Serikat yang memerlukan penerbitan utang pemerintah yang lebih tinggi. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman, safe haven asset and countries, masih berlanjut dan mulai diikuti dengan peningkatan aliran modal ke emerging market. Akibatnya, indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap negara maju DXY terus melemah dan diikuti pelemahan juga terhadap mata uang negara berkembang di Asia ADXY. Namun demikian, ke depan perkembangan negosiasi tarif impor antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan negara-negara lain masih dinamis, sehingga ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 tercatat 4,87% year on year, lebih rendah dari triwulan 4 2024 sebesar 5,02% year on year. Produk domestik bruto triwulan 1 2025 didukung konsumsi rumah tangga sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan hari besar keagamaan nasional Idul Fitri. Investasi, khususnya investasi non-bangunan, tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, meskipun investasi bangunan tumbuh lebih rendah. Sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa. Berdasarkan lapangan usaha, sektor-sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan, serta pertanian mencatatkan kinerja yang baik. Perkembangan terkini pada triwulan 2 2025 yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik pada semester 2 2025, didorong peningkatan permintaan domestik termasuk dari kenaikan belanja pemerintah. Dengan realisasi PDB triwulan 1 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 sampai 5,4%. 4,6 sampai dengan 5,4%, sedikit lebih rendah dari kisaran perakiraan sebelumnya 4,7 sampai dengan 5,5%. Berbagai respon kebijakan perlu makin diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik serta optimalisasi peluang peningkatan ekspor. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan moneter dan makro berdasar Bank Indonesia yang didukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran terus disinergikan dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah, termasuk dukungan terhadap implementasi program Astagita pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga dengan aliran masuk investasi portofolio yang kembali meningkat pada Mei 2025 sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada triwulan 1 2025, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang, terutama non-migas. Kinerja transaksi modal dan finansial juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh investasi langsung yang mencatatkan surplus, serta investasi portofolio yang kembali meningkat seiring tetap terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pada triwulan 2 2025, aliran masuk investasi portofolio bulan Mei 2025 kembali meningkat, terutama ke SBN dan saham, sejalan dengan meredanya ketidakpastian global serta tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia. Perkembangan positif ini memperkuat ketahanan eksternal setelah pada April 2025 investasi portofolio mencatat net outflow. Meskipun secara kumulatif triwulan 2 2025 sampai 19 Mei 2025 masih tercatat net outflow 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada April 2025 tercatat sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memperkirakan neraca pembayaran Indonesia tahun 2025 tetap baik, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, yaitu dalam kisaran defisit 0,5 sampai dengan 1,3% dari PDB, dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat, didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Mei 2025, data hingga 20 Mei 2025 menguat sebesar 1,13% point to point dibandingkan dengan posisi akhir April 2025. Rupiah juga cenderung menguat dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat.
Secara keseluruhan, pergerakan rupiah berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, termasuk intervensi secara terukur dan berkesinambungan di pasar non-delivery forward di luar negeri, baik di Hong Kong, Eropa maupun Amerika Serikat, offshore NDF, maupun strategi travel intervention pada transaksi spot, domestic non-delivery forward, dan SBN di pasar sekunder di dalam negeri. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi moneter, operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2025 terjaga dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada April 2025 mengalami inflasi yang rendah, yaitu sebesar 1,95% year on year, dengan inflasi inti tetap terkendali rendah, yaitu sebesar 2,5% year on year. Sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran yang sudah ditetapkan, yaitu 2,5% plus minus 1%. Inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 0,64% year on year, didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah TPIP TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Sementara itu, kelompok Administer Prices mencatat inflasi sebesar 1,25% year on year setelah pada Maret 2025 mencatat deflasi sebesar 3,16% year on year, terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik di bawah 2.200 voltase. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatile food juga diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Penguatan respon kebijakan moneter terus dilakukan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, strategi operasi moneter pro market terus dioptimalkan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga, khususnya di perbankan. Di pasar uang, sejalan dengan penurunan
BI rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga Indonesia terus menurun menjadi 5,77% pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16%, 7,20%, dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,4, 6,44%, dan 6,47%. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun juga menurun dari 6,96% menjadi 6,16%. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98% menjadi 6,84%. Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi. Pada April 2025, suku bunga deposito 1 bulan tercatat 4,83%, meningkat dari 4,81% pada awal Januari 2025, dengan kecenderungan sejumlah bank menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi dari yang dipublikasikan. Suku bunga kredit perbankan juga masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19% pada April 2025, relatif sama dengan 9,20% pada awal Januari 2025. Kedepan, Bank Indonesia memandang suku bunga perlu diturunkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi operasi moneter pro market juga terus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui kecukupan likuiditas. Dalam kaitan ini, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 19 Mei 2025, total posisi instrumen SRBI tercatat sebesar 869,67 triliun, 869,67 triliun rupiah, menurun dari 923,53 triliun rupiah pada awal Januari 2025, sehingga mendukung ekspansi likuiditas kebijakan moneter. Sementara itu, instrumen SVBI, SUVBI pada 19 Mei 2025 masing-masing tercatat sebesar 1,97 miliar dolar Amerika Serikat dan 306 juta dolar Amerika Serikat. Implementasi dealer utama, primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement repo antar pelaku pasar sehingga mendukung likuiditas di pasar uang dan pasar falas. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter, sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025, data hingga 20 Mei 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 96,41 triliun rupiah, 96,41 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 64,99 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara SPN termasuk syariah sebesar 31,42 triliun rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88% year on year. 8,88% year on year, lebih rendah dari 9,16% year on year pada Maret 2025. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank lending standar masih baik, terutama pada sektor pertanian, listrik, gas dan air, dan jasa sosial. Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Namun, pertumbuhan dana pihak ketiga cenderung melambat dari 5,51% year on year pada awal Januari 2025 menjadi 4,55% year on year pada April 2025. Kondisi ini mendorong persaingan dalam pendanaan antar bank dan perlunya memperluas sumber pendanaan lainnya di luar dana pihak ketiga. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama dikontribusikan oleh sektor industri, pengangkutan, dan jasa sosial. Sedangkan kontribusi pertumbuhan kredit, sektor konstruksi, dan perdagangan serta sektor-sektor lainnya masih terbatas. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 4,62% year on year, 15,86% year on year, dan 8,97% year on year. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 8,85% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,60% year on year. Dengan perkembangan kredit sampai dengan April 2025 tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8 sampai dengan 11% year on year. Kedepan, berbagai upaya perlu terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit, baik dengan penurunan suku bunga dan perluasan sumber dana perbankan, maupun peningkatan permintaan dari sisi sektor real, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, termasuk mengoptimalkan instrumen rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN), penyangga likuiditas makroprudensial (PLM), dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Ketahanan perbankan tetap kuat sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan tetap memadai, permodalan masih tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Likuiditas perbankan yang memadai tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang stabil sebesar 25,23% pada April 2025. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) (CAR) perbankan pada Maret 2025 juga tinggi, yaitu sebesar 25,38%, sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) perbankan tercatat rendah sebesar 2,17% secara bruto dan 0,80% secara neto pada Maret 2025. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global maupun domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2025 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi pembayaran digital, yaitu terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet banking, pada bulan April 2025 mencapai 3,79 miliar transaksi atau tumbuh 31,50% year on year, didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet banking terus tumbuh masing-masing sebesar 33,14% year on year dan 8,65% year on year. Demikian pula volume transaksi pembayaran digital melalui kris QR Indonesian Standard tetap tumbuh tinggi sebesar 154,86% year on year, didukung peningkatan jumlah pengguna dan jumlah merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 335,34 juta transaksi atau tumbuh 42,91% year on year, dengan nilai mencapai 849,51 triliun rupiah. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS Real Time Gross Settlement mengalami penurunan sebesar 2,91% year on year menjadi 724.000 transaksi dengan nilai 15.294 triliun rupiah. Sementara dari sisi pengelolaan rupiah, uang karta yang diedarkan tumbuh 7,28% year on year menjadi 1.135,2 triliun rupiah pada April 2025. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperluas kerjasama sistem pembayaran antar negara, termasuk kerjasama kris dengan sejumlah negara dan interkoneksi BI Fast dalam inisiatif Nexus dengan beberapa negara. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada April 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang semakin meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar National Open API pembayaran SNAP juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga akan terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah hasil pokok-pokok pembahasan mengenai asesmen prospek dari perekonomian global, perekonomian nasional, neraca pembayaran, inflasi, nilai tukar, moneter, sistem keuangan, maupun sistem pembayaran yang menjadi dasar perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Berdasarkan asesmen dan prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%.
Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Sementara itu, kebijakan makrobudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, terutama melalui intervensi transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-delivery forward di NDF di pasar domestik. Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan pengumuman rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Mei 2025 di mana Bank Sentral akhirnya menurunkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 5,5% dari sebelumnya 5,75%. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih.